Ya. Terus, jadi yang pertama yurithul faqra, akan bisa mewariskan kefakiran dan kemiskinan. Ya. Yang kedua hadisnya wa qala alaihi salatu wassalam zina al-ainaini an-nadharu. Nah, zina selain dengan definisinya yang umum, definisi zina itu apa? Ada yang tahu nggak? Dalam ilmu fikih zina itu definisinya idkhalul hasyafati ila ma la yahillu lahu minal farji. Memasukkan alat kelamin pria, batasnya itu helmnya itu, helm. Jadi kalau belum masuk helmnya belum dikatakan zina. Kepada kemaluan wanita yang bukan hak atau tidak halal bagi dia, itu zina. Gitu ya. Nanti ada hukumannya, hadnya, gitu ya. Nah, tetapi itu secara khusus. Tetapi secara umum Nabi juga sering menyinggung dalam hadisnya ada zina-zina yang kecil gitu ya, bukan kecil maknanya. Ada zina dipakai oleh Nabi kalimatnya bukan untuk menunjukkan perkara yang khusus tadi, yang berhubungan badan, bukan. Contohnya hadis ini, kata Nabi, zinanya kedua mata adalah melihat. Jadi kedua belah mata ini juga bisa dikatakan berzina. Melihat apa? Imam Nawawi menjelaskan an-nadharu ila ma la yahillu yajri ila zina. Memandang hal-hal yang Allah haramkan yang bisa membawa dia kepada zina. Ya zaman sekarang nonton film gitu ya, melihat aurat wanita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa dikatakan zina mata. Saya jadi ingat Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, abahnya Habib Ali, Habib Umar yang di Tebet. Itu Habib Ali salah satu putra beliau yang paling sering menemani Sayyidil Walid untuk ceramah, ngisi kajian, ngisi taklim di mana-mana. Dan Habib Ali pernah bercerita, abahnya itu almarhum Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu kalau kemana-mana itu minta dituntun sama anak-anaknya. Beliau nggak mau ngelihat ke jalanan. Itu zaman dulu, zaman beliau. Jadi kalau mau kemana-mana nih ngajar, itu dituntun sama anaknya, beliaunya nunduk. Beliau nggak mau ngelihat ke sono kemari. Bukan berarti beliau nggak mau jalan sendiri terus manja minta dituntun, enggak. Karena beliau ingin menjaga mata. Lah kan yaghuddu min absarihim kata Allah. Tundukkanlah pandanganmu. Ya, jadi beliau sebenarnya makna tundukkan pandangan ya bisa dengan hakikat, bisa dengan kalimat majaz, dengan makna majaz. Bisa benar-benar maknanya menundukkan kepala begini, bisa juga maksudnya menghindar. Ya kalau kita nggak dituntun, kita jalan naik motor mau nunduk terus. Kan berarti kita ambil majaznya. Maksudnya ketika mata kita tertuju kepada hal yang Allah haramkan, cepat-cepat berpaling. Itu maknanya secara majaz. Ya kecuali kita pakai supir, ya kita nggak usah ngelihat ke mana-mana gitu kan. Jadi itu beliau tuh saking menjaganya, beliau tundukkan pandangannya ke bawah demi menjaga pandangan matanya. Ya beda sama orang sono. Lah kalau lagi Ramadan aja JJS jalan-jalan sore. Mau ngapain? Mau cuci mata dulu ah. Lagi puasa nyuci mata. Nyuci mata kan identiknya ya husnudzonnya sih nyuci mata ngelihat makanan, husnudzonnya. Lagi puasa tuh mau ngeliat-liat makanan, tapi kan ya. Nah, jadi itulah salah satu usaha kita. Jadi kata Nabi, zinanya kedua mata itu adalah melihat kepada hal-hal yang Allah haramkan. Dipertegas lagi oleh Rasul di hadis yang selanjutnya, wa qala alaihi salatu wassalam an-nadharu ilan nisa'il ajnabiyyati minal kabair. Melihat kepada wanita yang bukan mahram, artinya ajnabi itu bukan mahram, asing. Asing dari keluarga, artinya maksudnya orang lain. Itu adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, orang yang berzina itu yakhruju imanuhu. Imannya itu seakan-akan lagi copot.
Orang lagi zina nih. Kalau orang lagi zina, kata Nabi, itu seakan-akan imannya lagi copot. Saat dia lagi zina, imannya seakan-akan lagi nggak ada, kosong. Copot, hilang. Nah setelah berzina dia taubat, bisa baru balik lagi tuh. Ke-charge lagi. Tapi begitu lagi berzinanya, kosong. Imannya itu sedang hancur, sedang bobrok, sedang hilang. Naudzubillah. Makanya banyak kasus lagi berzina meninggal. Ya Allah. Banyak gak berita tuh kita baca? Banyak. Naudzubillah. Ya kita minta terus sama Allah biar husnul khatimah ya. Dah, jadi memandangnya saja minal kabair, termasuk dosa yang besar. Waqala alaihi salatu wassalam. Nah tadi zina mata. Ternyata kaki juga ada zinanya. Zinar rijlaini al-masyu. Wa zinal yadaini al-batshu. Wa zinal ainaini an-nadharu. Zina kedua kaki adalah berjalan. Berjalan kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Zina. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Saat itu mulut dikunci. Gak ada lagi Pak yang bisa berbohong pada saat itu. Yang berbicara apa? Tangan dipersaksikan oleh kaki. Besok nih ngomong tangan, ya Allah, kaki dia ini dipakai buat ke diskotik, kaki dia ini dipakai buat ke tempat judi, tempat yang engkau murkai dan engkau haramkan. Disaksikan oleh kaki. Iya betul. Wah, udah nggak ada yang bisa bohong. Ya, jadi zinanya kaki itu berjalan al-masyu ay ila mahallil ma'asi, ke tempat-tempat wa zinal yadaini al-batshu. Zina tangan itu adalah al-batshu. Al-batshu itu maksudnya merenggangkan tangan, maksudnya menerima hal-hal atau harta-harta yang haram. Tadi makan harta anak yatim, makan harta riba. Bukan makan harta-harta. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi zinanya kaki adalah jalan kepada tempat maksiat. Jalan azinanya kedua tangan adalah menerima harta-harta yang haram. Wa zinal ainaini an-nazar. Dan zina kedua mata adalah memandang kepada hal-hal yang Allah haramkan.